Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pemerintah Indonesia menyetujui permintaan pemerintah Malaysia untuk kembali mengirimkan tenaga kerja Indonesia atau TKI ke negeri jiran mulai Agustus besok. Hal tersebut dikarenakan karena Malaysia sudah berkomitmen untuk menggunakan sistem rekrutmen yang diinginkan oleh Indonesia. Lantas seperti apa skemanya? Berikut kita simak informasi selengkapnya dalam infografis berikut ini. Kita lihat dulu pemirsa pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia yang mengatakan kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI atau TKI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022 bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MOU atau Nota Kesepahaman. Jadi mulai besok dari Indonesia atau pemerintah Indonesia sudah akan kembali mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Lantas kalau dikirimkan kembali artinya sempat diberhentikan dulu pengiriman TKI dari Indonesia ke Malaysia. Apa alasannya kita akan lihat di grafis berikutnya. Ini adalah serangkaian alasan mengapa pemerintah Indonesia memberhentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia. Ada beberapa alasan. Yang pertama karena sistem penempatan ini masih menggunakan beberapa saluran, di mana beberapa saluran yang digunakan oleh pemerintah Malaysia ini menyulitkan pemerintah Indonesia untuk memantau dan juga melindungi pekerja migran atau TKI pada saat mereka berangkat ke Malaysia, di mana pemerintah Indonesia juga berlandaskan bahwa ada kesepakatan One Channel System atau OCS yang sudah disepakati dan juga sudah ditandatangani oleh kedua negara antara Indonesia dan juga Malaysia pada bulan April 2022 lalu. Namun pada kenyataannya kesepakatan One Channel System ini belum terlaksana secara komprehensif. Makanya dari alasan-alasan inilah dari pemerintah Indonesia memberhentikan sementara karena dari pemerintah Malaysia tidak menjalankan kesepakatan yang sudah ditandatangani dari One Channel System. Pertanyaannya, apa sih One Channel System ini? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Konsep One Channel System ini, kalau kita lihat ide dasarnya, ini dari One Channel System untuk mengurangi biaya penempatan dan juga penyederhanaan atau menyederhanakan prosedur penempatan sesuai dengan hukum dan juga regulasi yang berlaku di kedua negara antara Indonesia dan juga Malaysia. Nah, hal tersebut pemirsa mencakup terkait penggunaan suatu sistem online yang menyediakan basis data terkait permintaan pekerjaan, kemudian pemberian kerja dan ketersediaan tenaga kerja di sektor domestik. Kemudian dalam konsep OCS ini juga diatur terkait dengan One Made One Task. One Made One Task ini adalah konsep di mana Malaysia mengusulkan agar satu orang TKI domestik akan bekerja pada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal 6 orang. Turut juga diatur terkait dengan skema standar minimum gaji. Ini bagi TKI sektor domestik di Malaysia diusulkan untuk gaji minimumnya sebesar Rp1.500 Malaysia. Turut juga diatur terkait dengan perpanjangan izin kerja dan juga kontrak kerja. Malaysia saat ini memiliki program rekalibrasi sehingga memberi kerja pemberi kerja bisa mendaftarkan pekerja migrannya yang berstatus ilegal untuk memperoleh izin kerja sehingga pekerja migran tersebut dapat berubah status menjadi pekerja ilegal. Ini adalah juga salah satu tujuan dari konsep One Channel System ini. Nah, kemudian dalam konsep One Channel System ini pemirsa juga diatur terkait dengan asuransi, pemeriksaan kesehatan, akses kekonsuleran dan juga nantinya ada integrasi sistem online atau daring antara kedua negara Indonesia dan juga Malaysia. Integrasi dari aplikasi online Siap Kerja milik Indonesia dan aplikasi online Foreign Workers Centralized Management System atau FWCMS milik Malaysia. Jadi ini adalah sistem yang terintegrasi secara daring antara Indonesia dan juga Malaysia untuk mengetahui status dan juga perlindungan bagi TKI ataupun PMI pada saat mereka bekerja di Malaysia. Nah, kita akan lihat apalagi sih sebenarnya keuntungan dari konsep One System Channel ini atau One Channel System ini. Yang pertama pastinya melindungi PMI atau TKI sektor domestik yang bekerja di Malaysia. Kemudian menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan TKI atau PMI di sektor domestik di Malaysia. Artinya tidak sembarangan dan terdata untuk meminimalisir yang namanya TKI-TKI ilegal. Kemudian pemerintah menjadi lebih mudah melakukan pengawasan dan juga perlindungan. Dan dari Kemenaker sendiri juga menyatakan bahwa pilot project perlu dilakukan selama 3 bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS ini. Artinya untuk melihat ataupun apa yang perlu dievaluasi dari sistem OCS ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita pemerintah Indonesia mengirimkan TKI ke Malaysia,
sejak kapan? Bagaimana sejarahnya sebenarnya? Sejak kapan kita mengirimkan TKI ke Malaysia? Jadi pemirsa, ternyata sejarahnya di tahun 1969 Malaysia ini meminta bantuan ke Indonesia karena pada saat itu mereka kekurangan tenaga pekerja. Kekurangan tenaga pekerja ini disebabkan karena Malaysia pada saat itu mengalami permasalahan di sektor ekonomi. Kemudian Malaysia meminta pengiriman TKI karena masalah perekonomian tersebut untuk kemudian kembali menghidupkan roda perekonomian di Malaysia. Pada saat itu kemudian dari pemerintah Indonesia menyediakan 1.500 TKI yang direkrut untuk mengisi kekosongan untuk bekerja di Malaysia. Nah, dari pengiriman kemudian sejarah TKI, kita tidak dapat pungkiri bahwa beberapa tahun ke belakang ini ada rentetan kasus-kasus TKI di Malaysia yang disiksa, kemudian yang kurang mengenakan begitu, yang kita dapat informasinya kalau kita lihat di 2 tahun ke belakang di tahun 2020 ada inisial MH 26 tahun yang bekerja sebagai ART. Ini ternyata disiksa oleh majikannya dengan luka sayatan oleh pisau ini terdapat di area dagu dan juga telapak tangannya. Kemudian juga ada luka bakar ditemukan di area wajah, badan, kaki dan juga di area dadanya. Kemudian di tahun 2021 pemirsa ada tenaga kerja Indonesia asal Jawa Timur, 23 tahun ini PLRT, dirinya juga disiksa oleh majikannya dengan pukulan benda tumpul di beberapa bagian tubuhnya. Selama 1 tahun bekerja sangat disayangkan ataupun sangat miris, gaji korban ini tidak pernah dibayarkan oleh sang majikan. Korban tidak mendapatkan izin juga untuk menghubungi keluarganya. Kita akan lihat lagi kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia ataupun pengalaman mereka bekerja di sana. Ini ada RS usia 36 tahun ART, namun ini non prosedural atau ilegal, jalur ilegal. Nah, dirinya disiksa oleh majikannya dengan dipukuli dan diinjak-injak. Barang-barang pribadi korban turut disita, bekerja selama 5 bulan namun tidak digaji. Dari rentetan kasus yang menimpa TKI Indonesia ataupun TKI di Malaysia ini kemudian juga menimbulkan rentetan data terkait dengan pengiriman TKI ke luar negeri. Kalau kita lihat ternyata Malaysia ini pemirsa merupakan negara tujuan dengan TKI terbanyak. Kalau kita lihat datanya di tahun 2021 ada sebanyak 1.729 pengiriman TKI ke luar negeri. Malaysia paling banyak 1.628, diikuti oleh Singapura 91, Brunei Darussalam 9. Kemudian di tahun 2022, tepatnya di kuartal pertama tahun ini sebanyak 1.727, masih di angka 1.600 juga, kemudian Singapura 92 dan juga Brunei Darussalam 9. Nah, kita akan juga melihat seperti apa ataupun berapa banyak ragam aduan tenaga kerja Indonesia berdasarkan negara tujuan. Lagi-lagi ada banyak aduan yang disampaikan dari TKI yang bekerja di Malaysia sebanyak 403, Arab Saudi 265, Taiwan 143, kemudian Kepulauan Fiji 121, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Polandia, Singapura, Irak, dan juga Korea Selatan ada sebanyak 39 aduan. Jadi ada beberapa banyak aduan-aduan dari TKI kemudian yang disampaikan ke pemerintah Indonesia. Yang paling banyak kalau kita lihat Malaysia sebanyak 403 aduan. Pemirsa, sebelumnya penempatan asisten rumah tangga Indonesia ke Malaysia ini menggunakan sistem made online. Pemerintah kedua negara juga sepakat untuk melakukan konversi My Travel Pass atau visa kunjungan biasa ini menjadi visa kerja untuk mencegah kedatangan TKI non-prosedural. Sehingga sistem satu kanal ini juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah TKI yang masuk ke Malaysia secara tidak sesuai prosedur yang berlaku. Dan pemirsa, Metro Siang masih akan kembali dengan serangkaian informasi terkini dan juga menarik lainnya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.